Sudah dipersiapkan untuk modulnya? Sudah? Oke, baik. Ini sudah izin share screen ya. Untuk hari ini sudah ada yang tahu kita mau belajar tentang apa, Nak? Pengertian magnet. Warnanya kecil, Us. Ini sudah jelas? Sudah. Oke, berarti harus dekat seperti ini ya. Baik, betul sekali guys, kita hari ini akan belajar tentang magnet. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan, adaptasi, dan juga tentang listrik. Hari ini kita lanjutkan yaitu tentang magnet. Baik, sebelum Ustazah masuk ke materi berikutnya atau slide berikutnya, ada yang sudah tahu apa itu magnet? Sudah pernah mendengar atau mungkin sudah pernah menggunakan? Apa itu magnet, Nak? Magnet adalah atau Benda ya. benda, oke, betul. Benda yang bagaimana? Benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Oke, betul nggih. Benda magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Tetapi apakah semua benda itu dapat ditarik oleh magnet? Tidak. Tidak. Biasanya benda yang dapat ditarik oleh magnet itu benda apa? Benda apa? Logam. Ya, logam ya atau benda magnetis. Tapi ternyata tidak semua logam itu dapat mudah ditarik oleh magnet. Jadi betul, magnet adalah benda. Magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis ya. Oke, ini tentang magnet. Nih. Nah, magnet adalah benda yang memiliki sifat kemagnetan, yaitu kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Nah, ini sifat kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya atau disebut dengan gaya magnet. Ini adalah magnet. Magnet berasal dari kata magnetic litos Yunani ya, dari Yunani, yaitu batu dari magnesia. Ini adalah asal mula dikenalnya magnet. Disebut dengan magnetic litos. Ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu dari magnesia. Disebut magnet itu kan karena dari asalnya nggih, Yunani. Kemudian magnet memiliki berapa kutub, Nak? Dua. Dua, yaitu Kutub utara dan kutub selatan. kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini contoh bentuk magnetnya. Kok sudah maju duluan ini slide-nya? Oke. Ya, tadi betul. Magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, di mana di sini masing-masing kutubnya itu juga saling mempengaruhi. Jadi di sini kalian bisa lihat garisnya ini. Garisnya ini arahnya dari mana? Arahnya dari utara ke selatan. Berarti artinya gaya magnet itu adalah dari utara ke selatan. Kutubnya ada dua. Kemudian ini adalah medan magnet. Apa artinya medan magnet? Medan adalah Daerah di sekitar magnet. iya, daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Berarti bisa kita simpulkan bahwa benda semakin dekat dengan magnet, maka gaya magnet semakin kuat apa semakin lemah? Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin jauh benda dari magnet berarti Semakin lemah. semakin lemah. Berarti kita simpulkan, Nak, daerah di sekitar magnet itu yang masih dipengaruhi oleh magnet, berarti kalau benda ada di situ maka akan tertarik oleh magnet. Tetapi jika benda itu di luar medan magnet maka tidak akan tertarik oleh magnet. Gitu nggih? Nah, sekarang gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Kekuatan tarik menarik benda. Ya, kekuatan tarik menarik antar benda. Jadi kata kuncinya itu nggih, kalau magnet itu adalah benda. Kemudian medan itu kata kuncinya adalah
daerah ya atau area. Gaya adalah kekuatan tarik menarik. Masih ingat ya, gaya itu di kelas 4 artinya gaya adalah apa? Gaya adalah tarikan dan dorongan ya. Jadi di sini gaya mana adalah kekuatan tarik menarik antar benda. Kemudian ini ada magnet alami dan magnet buatan. Kalau magnet alami berarti magnet yang ditemukan di alam. Kemudian magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Sekarang ini magnet buatan. Ada berbagai macam bentuk yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada magnet apa saja? Ini magnet apa ini? Magnet batang. Magnet batang. Yang seperti ini? Magnet silinder. Silinder. Yang seperti ini? Magnet Magnet jarum. 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 Yang ini? Magnet ladem. Yang ini? Magnet lingkaran. Ini lebih tepatnya magnet U ya nak ya. Kalau ladam itu ada istilahnya ada cakungan di sini lebih melebar. Itu magnet ladam atau disebut juga dengan magnet tapal kuda. Dan di semua magnet ini punya apa nak? Di ujung-ujungnya? Kutub utara dan selatan. Ya, punya kutub yaitu utara dan selatan. Di semua magnet itu punya dua kutub yaitu kutub utara dan selatan. Baik. Untuk magnet bentuk-bentuknya jelas nggih? Saya lanjutkan. Nah, sifat magnet yang pertama. Tadi memiliki berapa kutub, Nak? 2. 2 yaitu Kutub selatan dan kutub utara. kutub selatan dan kutub utara. Nah, apakah kalian pernah melakukan percobaan ini? Jika kutub yang sejenis, misalnya utara dengan utara, selatan dengan selatan didekatkan, maka apa yang terjadi? Saling tolak menolak. Saling tolak menolak. Kutub yang berbeda jenis akan Saling menarik. saling tarik menarik. Coba kita cek ya. Nah, coba ini ada gambar magnet. Jika kutub yang sama akan tarik menarik. Jika kutub yang kutub yang sama akan tolak menolak. Sedangkan kutub yang berbeda akan Tarik menarik. tarik menarik. Dari video ini bisa dilihat jelas. Misalnya biru bertemu merah, biru itu selatan, merah itu utara, maka akan Tarik menarik. menarik. Nah, ini merah bertemu merah, utara bertemu utara. Akan Saling tolak menolak. saling tolak menolak. Sampai di sini jelas? Nanti ketika tatap muka nggih insyaallah akan kita praktekkan juga terkait sifat-sifat magnet, yaitu di sini adalah kutub sejenis akan tolak menolak sedangkan kutub yang berbeda akan tarik menarik. Nah, ini sifat yang kedua yaitu apa ini Nak, dari video ini? Kalian bisa lihat apa? Jadi magnet itu mampu menarik benda-benda tertentu, yaitu benda-benda magnetis. Apa saja contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet dari video ini? Gunting. Ada gunting, Kunci. terus kunci. Gunting sama kunci di sini bahannya apa kira-kira? Logam. Logam, betul nggih, logam. Kemudian benda yang tidak ditarik magnet di sini contohnya apa ini? Berlian. Berlian, terus Kecil. pensil, Bola. bola ya. Ini apa ini? Penghapus ya. Nah, ternyata tidak semua benda itu bisa ditarik oleh magnet. Benda yang ditarik oleh magnet di sini contohnya benda yang terbuat dari logam seperti besi, aluminium, seperti itu. Nah, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ini disebut dengan benda magnetis. Nah, kemudian benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya berlian, pensil, bola disebut dengan benda non-magnetis. Pinter. Kemudian sifat yang ketiga, ternyata atau sifat berikutnya yang kelima di sini ya. Gaya magnet dapat menembus benda dengan ketebalan tertentu. Nah, ini contohnya. Jadi semakin tebal, maka gaya magnetnya akan semakin kuat apa semakin lemah, Nak? Semakin lemah. Semakin lemah.
tadi berkaitan dengan medan magnetnya ya. Jadi kalau benda itu benda yang menghalangi semakin tebal, maka jaraknya dengan magnet akan semakin jauh apa semakin dekat? Semakin jauh. Semakin jauh otomatis Semakin gaya jauh. tarik magnetnya juga akan semakin lemah. Jadi benda yang bagaimana yang bisa ditembus oleh gaya magnet? Tipis atau tebal? Kaca. Yang sangat tipis. Yang tipis. Yang sangat tipis. Pinter. Sampai di sini jelas? Jelas. Jelas. Tadi sifat magnet ada apa saja, Nak? Kutub utara dan kutub selatan. Yang memiliki dua kutub, yaitu utara selatan. Kemudian apa lagi tadi? Apa lagi? Apabila kutub yang sejenis saling tolak menolak dan apabila kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Oke, bagus ya. Kutub yang sejenis akan tolak menolak. Kemudian kutub yang berbeda akan tarik menarik. Yang selanjutnya? Ada yang mau selain Mas Razik mungkin? Siapa yang mau mencoba menjawab? Tadi ada gambar magnet, kemudian ada kunci, ada gunting. Tadi sifat berikutnya apa? Menarik benda magnetis. Menarik benda magnetis. Benda magnetis contohnya apa Mbak Laura? Kunci, paku, Kunci, paku, gunting, gunting. Terbuatnya dari apa itu? logam Dari atau besi. logam. Logam biasanya berupa besi, aluminium, baja, dan lain-lain. Kemudian untuk ada benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya apa tadi? Selain Mbak Laura, selain Mbak Mas Razik, ada yang mau jawab lagi? Ada? Coba di sini. Siapa? Pensil. Pensil, Mas Harel, pensil ya. Berarti pensil tadi termasuk benda apa, Nak? Non-magnetik. Non-magnetik, betul sekali. Nggih. Jadi itu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang magnet pengertiannya, kemudian apa itu medan magnet, apa itu gaya magnet, kemudian juga apa itu pengertian dan bentuk-bentuk magnet, sifat-sifat magnet. Nanti sama dengan teman-teman yang tadi masuk, materinya sampai itu. Kemudian untuk materi berikutnya adalah tentang membuat magnet, tetapi belum kita bahas untuk hari ini. Oke. Insya Allah biar sama nanti dengan teman-teman yang mengikuti pembelajaran di kelas. Ada pertanyaan dulu sebelum Ustazah tutup? Ada pertanyaan dulu sebelum Ustazah tutup? Terus kalau magnet alam itu apa, Us? Oke, magnet alam adalah magnet yang tersedia di alam. Jadi tidak dibuat atau sengaja dibuat oleh manusia. Ya, yang tersedia di alam biasanya itu batu ya, batu yang memang sudah memiliki sifat magnet, ya. Kemudian bumi kita itu juga memiliki dua kutub ya, memiliki gaya tarik juga. Ada lagi? Tentang yang utama biasanya sering keluar di soal-soal adalah sifat-sifat magnet. Nah, yang sering keluar itu sifat-sifat magnet dan nanti kita juga akan belajar selanjutnya nggih, kita akan belajar tentang praktek pembuatan magnet. Nanti bisa dibaca-baca dulu. Ada 3 cara. Ada yang sudah tahu atau sudah pernah membaca? Cara pembuat magnet? Kalau mau buat magnet sendiri duluan boleh nggak, Us? Oh, boleh coba-coba. Nanti kan kalian punya kalau sudah pernah belajar nanti kita lebih mudah untuk belajarnya. Ya, kalau sudah pernah mencoba. Jadi ada 3 cara, ada elektromagnet, ada gosokan, dan juga ada induksi. Nanti untuk di pertemuan berikutnya. Gitu nggih. Jadi sampai di sini tentang sifat-sifat magnet ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Ini Mbak Kansa menjawab tidak ya. Oke, sudah jelas ya sayang ya? Sudah jelas ya? Jelas, Us. Jelas. Sampai sifat-sifat magnet dulu. Sampai bertemu lagi nanti kita di pertemuan tatap muka. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Insya Allah nanti bagi yang belum jelas atau belum paham bisa langsung WA ya. Bisa langsung WA atau berkonsultasi dengan Ustadz-Ustadzah. Setelah ini nanti kalian bisa beristirahat. Kemudian nanti siang insya Allah
bertemu untuk kelas apa, Nak? Al-Quran. Al-Quran. Kelas Us, berarti nanti bawa Al-Quran aja, Us. ya, bawa Al-Quran sama alat tulis saja. Nggak usah bawa modul, nggih. Nanti Siap. kita siangnya khusus untuk pembelajaran mengaji, hafalan dan juga belajar untuk membaca Al-Quran yang benar. Jadi nanti dipersiapkan Al-Qurannya. Us, nanti bawa minum nggak, Us? Iya, bawa minum sendiri. Terus nanti pakaiannya bagaimana? Sudah disampaikan kemarin, pakaian untuk nanti siang. Bebas muslim. Ya, bebas muslim. Tidak perlu berseragam karena seragamnya sudah dipakai pagi. Gitu ya, sayangku ya. Bawa snack boleh ya, Us? Boleh nggak, Tat? Enggak ya, Tat ya? Kan nanti masuknya cuma sekitar 1,5 jam. Jadi tidak perlu bawa snack. Nanti snack iya. nanti ketika pulang aja, nggih. Karena Minuman tidak ada- aja. Us. Iya, nanti karena tidak ada waktu untuk makan snack. Beda kalau ketika masuk pagi ada waktu khusus untuk makan snack. Tapi nanti kalau masuk siang, masuknya hanya 1,5 jam, tidak ada waktu khusus untuk makan snack. Dan nanti Oh, iya. makannya snack ketika sudah bersama keluarga. Gitu ya, Iya. Mas Harel ya. Ya, Us, siap. Makasih, Us. Oke, sami-sami. Sampai ketemu nanti siang ya. Semuanya bisa istirahat terlebih dahulu. Bisa mempersiapkan dulu. Ustazah akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.